Umpamanya orang ketika turun dari wisata kemudian mau mampir kemana ini oleh-oleh khas Tegalnya. Jadi harus ada tersentral, dan itu barangkali juga bisa menggerakkan roda perekonomian UMKM kita. RPJMD dalam postur anggaran dan perspektif DPRD tentang RPJMD, kita konkret soal kemiskinan dan kebudayaan, Mas. Kira-kira sebetulnya dalam konteks itu struktur rancangan itu dari visi misi Bupati sampai kepada RPJMD, dan nanti akan diturunkan ke RKA, RKPD yang nanti akan digedok oleh DPR sebagai perda anggarannya dan sebagainya tahun 2000. Kira-kira sebetulnya seperti apa, Mas? Biar teman-teman tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang saya wabarakatuh. hormati Pak Aribawa, Pak Toto, Mas Dwi, Mas Abi, Ketua Paguyuban Seni ya. Kemudian kawan-kawan semua yang alhamdulillah bisa hadir dalam silaturahmi sore hari ini. Pertama, saya baru pertama kali ini datang ke sini ngopi kemisan. Katanya di sini setiap Kamis dilakukan evaluasi. Mudah-mudahan ini evaluasi yang membangun, kan begitu. Amin. Terkait dengan RPJMD, memang pemerintah kabupaten sudah mengajukan usul perubahan RPJMD kepada kami, dan kemarin rancangan awal sudah kita diskusikan di Badan Anggaran, dan rancangan awal sepertinya sudah kita setujui untuk kemudian nanti dibahas lebih lanjut, lebih detail dengan kawan-kawan dalam bentuk pansus di DPRD. Ya, langkah-langkah awal kemarin, naskah awal kemarin juga sudah mendapatkan beberapa masukan dari kawan-kawan Dewan. Kalau memang kenapa ini RPJMD berubah? Kalau tidak salah itu ada Perpres nomor 18 tahun 2020 tentang perubahan RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Ini adalah implementasi dari kepemimpinan Presiden yang kedua. Tentu ini juga akan berimbas kepada daerah, dan kemarin di provinsi pun juga sudah kalau tidak salah sudah dilakukan RDP atau rapat dengar pendapat dengan masyarakat, dan di kita kan juga harus sinkron juga dengan nasional, dengan provinsi, dan juga dengan dengan provinsi. Tidak salah juga mendasari perubahan ini itu ada Permendagri ya 90, Perpres 18 2020, kemudian Permendagri 90 tahun 2020. Nah, kemudian karena kondisi Covid seperti ini yang mengakibatkan perubahan kondisi sosial ekonomi, mau tidak mau kan harus ada arah kebijakan yang baru, skala prioritas yang baru, kemudian arah pembangunan yang baru mengikuti dengan karena wabah ini. Jadi kami kalau di DPRD tentu mengapresiasi atas perubahan ini, dan mudah-mudahan bisa segera kita sahkan bersama. Tentu yang menjadi masukan diantaranya kami adalah yang paling penting itu, kalau saya itu tolong nanti agar bisa dimasukkan tentang penataan Kota Slawi. Ini menjadi penting ini yang pertama itu penataan Kota Slawi. Yang kedua, kalau memang Guci ini sebagai destinasi wisata unggulan, ya harus kita perhatikan betul. Jadi jangan sampai ketika musim hujan kayak begini, jalan yang menuju destinasi wisata unggulan ini kemudian banjir dan lain sebagainya. Tentu infrastruktur ke depan ke arah sana juga harus diperhatikan. Yang kedua, saya ingin kalau memang di sana mau dijadikan wisata unggulan, tentu harus ada sentra UMKM, sentra oleh-oleh Tegal, baik itu oleh-oleh makanan khas Tegal ataupun produksi-produksi lain seperti batik dan lain sebagainya. Jadi kalau sekarang kan masih tersebar. Nah, saya berharap ke depan itu ada sentra yang agak besar, promosi segala produksi yang dihasilkan oleh orang-orang Tegal. Dalam rangka peningkatan. Dalam rangka peningkatan.
oleh-oleh, umpamanya orang ketika turun dari wisata kemudian mau mampir kemana ini oleh-oleh khas Tegalnya. Jadi harus ada tersentral, dan itu barangkali juga bisa menggerakkan roda perekonomian UMKM kita. Yang kedua, saya teringat begitu masuk ke Tegal itu katanya dulu Tegal itu Jepangnya Indonesia. Ya. Nah, ini tolong dikaji betul. Daerah industri kecil kita, daerah industri apa yang di daerah Talang Adiwarna itu, yang baja itu. Saya beberapa kali ketemu sama orang Cimahi, Pak, sebenarnya produksi Tegal itu yang baja dan lain sebagainya itu luar biasa. Dulu kami sempat kerjasama dengan militer di daerah Cimahi itu, kami mengambil barangnya dari Tegal. Mereka itu mampu kok membuat apa rodanya tank gitu apa? Ya, rodanya tank. Terus kemudian apa peralatan yang sederhana yang dipakai oleh militer. Kemudian apa kayak semacam apa kalau di kemah dulu itu apa kayak ya apa di kemah itu peralatan militer yang sederhana itu bisa diproduksi oleh orang-orang Tegal dan kualitasnya itu bagus. Kualitasnya bisa masuk untuk industri militer yang ringan dan sedang itu. Nah, barangkali ke depan ada penataan ulang Pak Aribawa, Pak Mas Farid, soal industri kecil kita yang baja dan di lingkungan sekitar itu. Ini jangan sampai kemudian, memang kadang-kadang saya juga mengakui Pak, lain kali malah kadang-kadang produksi sanyo, produksi pompa air kita itu dibawa ke Kerawang, kemudian di sana dicap dengan merek-merek Cina. Nah ini kan jangan sampai kemudian ada pembiaran dari kita, berarti harus ada pembinaan. Kadang memang ada juga memang apa pelaku-pelaku industri kecil kita itu juga nakal. Umpamanya satu kelompok ini mendapatkan pesanan dari PLN dengan harga yang sekian, sementara kelompok lain ini karena bersaing, dia itu akhirnya menjatuhkan harga lebih memurah. Dengan harga yang lebih murah pun toh pada akhirnya kualitas juga tidak terjaga. Nah ini tentu harus ada pembinaan dari pemerintah daerah. Oke, Mas. Mungkin ini yang sekilas yang bisa saya sampaikan. Oke, Mas. Yang pasti saya apresiasi, mudah-mudahan segera kita bisa bahas dalam bentuk pansus karena rancangan awal kemarin sudah diajukan ke kita. Barangkali nanti perlu juga umpamanya hearing dengan masyarakat dan sebagainya. Betul. Sebelum kita sahkan menjadi produk perda kita terkait dengan RPJMD. Oke Mas, tepuk tangan untuk Mas Agus Salihin. Nanti sebelum ke Pak Ari Mas, satu pertanyaan lagi Mas untuk Mas Agus Salihin Mas. Sebelum itu, di dalam tadi apa yang dikatakan Mas Agus bahwa semuanya harus berbasis pada ruang potensi di Kabupaten Tegal dan beberapa yang sudah kita laksanakan. Perwajahan Kota Slewi juga penting. Tapi bahwa kemudian hari ini itu angka kemiskinan naik misalnya begitu Mas, dari 7 ke 8, karena saya kira penting dan kita tahu semua bahwa ini dampak COVID-19 lah kira-kira begitu. Sehingga spirit apa yang ditelurkan di dalam RPJMD dalam konteks mengentaskan kemiskinan itu Mas. Kita tahu kemiskinan bukan hanya pada persoalan yang sifatnya charity atau membantu langsung tunai, tapi juga soal bagaimana empowering atau pemberdayaan. Nah, kira-kira sebetulnya apa yang menjadi spirit dalam konteks rencana pembangunan daerah jangka menengah itu dalam konteks membaca itu, selain juga tadi mungkin investor juga bisa didatangkan untuk mengentaskan pengangguran. Kira-kira sebetulnya apa yang direncanakan dan DPRD dalam konteks membangun itu sampai kemana? Kira-kira begini, monggo Mas. Ya, kita ketahui bahwa dampak dari pandemi ini kan mengakibatkan angka kemiskinan semakin tinggi. Ada satu kelemahan ya, kita itu data kadang-kadang kurang valid data itu. Seringkali disampaikan umpamanya dari eksekutif itu angka kemiskinan 7,9 atau 5,8 dan lain sebagainya. Nah, kadang-kadang ini betul-betul angka real enggak? Karena apa? Ini terbukti ketika pemberian bantuan bansos kemarin itu kendala data, bahwa data kemiskinan ini tidak terupdate. Nah ini juga menjadi prioritas kami agar itu
eksekutif segera membenahi soal data kemiskinan. Jadi kita jelas, oh berarti angka kemiskinan di kabupaten sekian, prioritas kita sepertinya apa. Nah sebenarnya RPJMD ini juga berbarengan sampai sekarang ini terkait dengan RTRH. Ya, bukan RT tata ruang. RTRW bukan RTRW. RTRW kita karena sudah 2 tahun sejak kita sahkan perda itu sampai sekarang belum mendapatkan rekomendasi dari Kementerian PUPR. Nah, ini kan juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan soal tata ruang kita. Dan ini akhirnya berdampak pada investasi yang makanya sekarang kan begini. Ini kan nanti ada sentra mana daerah industri yang kita ini. Karena bagaimanapun juga memang sekarang gencar-gencarnya investasi masuk ke daerah Tegal. Tapi saya berharap ini juga tidak meninggalkan lumbung pangan kita yang jangan sampai terganggu. Kalau tidak salah, paling tidak itu harus ada space 40.000 apa 60.000 hektar untuk Iya. 36.000 ya Pak. Iya, ini kan tidak boleh kita ganggu. Jangan sampai itu kemudian mengganggu pasokan pangan kita di Kabupaten Tegal. Terkait dengan angka kemiskinan tentu dalam 1-2 tahun ini RPJMD saya kira akan fokus kepada pemulihan ekonomi selain penanganan COVID. Pemulihan ekonomi ini macam-macam, mungkin nanti Pak Ari bawa program-program apa untuk bisa memulihkan ekonomi masyarakat, menggerakkan perekonomian. Dan saya pun juga apresiasi dengan investor yang masuk dengan besar-besaran ini mudah-mudahan juga bisa menggerakkan roda ekonomi di Kabupaten Tegal. Tentu juga sumber daya. Memang SDM kita juga harus terus kita tingkatkan dengan pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh pemerintah daerah. Ini juga penting, jangan sampai kemudian kadang-kadang kita sudah yang industri kecil kita yang baja aja dulu orangnya pintar-pintar, tapi karena kurangnya perhatian barangkali ini lama-kelamaan ini agak menurun kualitas yang diproduksi oleh teman-teman kita di lingkungan industri. Mungkin perlu juga Pak Ari bahwa terkait dengan peningkatan SDM. Dan kawasan industri itu Mas ya ditingkatkan. Makanya sebenarnya nanti itu dengan tata ruang kita yang akan disahkan itu kan akan kelihatan fokus kita daerah mana yang akan menjadi sentra industri, daerah mana yang menjadi sentra pangan kita, daerah mana yang menjadi sentra usaha dan lain sebagainya. Mungkin itu. Oke, tepuk tangan untuk Mas Agus.